Selamat pagi yang masih berlibur, sudah kembali beraktivitas. Ada yang masih kepingin berlibur? Ya welcome juga untuk yang baru pertama kali hadir. Selamat datang dan saya berharap supaya apa yang kita lakukan bersama ini boleh membangun setiap dari kita. Amin. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang Pastor Ika sampaikan minggu lalu, yaitu tentang ambassador. Dan bulan ini kita punya tema besar yaitu God Honoring Life, hidup yang memuliakan Tuhan. Saya mau kilas balik sedikit, minggu lalu Pastor Ika menyampaikan tentang ambassador atau namanya duta besar. Ya, masih ingat? Duta besar itu adalah representasi dari sebuah negara. Kalau kita mendengar kata representasi, apa emosi yang muncul dalam bayangan saudara? Kalau Anda diminta untuk merepresentasikan kerajaan Allah, emosi apa, perasaan apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu? Apakah Anda merasa, wah beban Pak, hidup saya sekarang harus mencerminkan kerajaan Allah. Itu sesuatu yang menjadi beban, saya harus berlaku baik, berperilaku baik. Karena orang akan lihat, oh ini anaknya Tuhan, hidupnya kok kayak gitu. Berapa banyak yang punya pemikiran kayak begitu? Saya pikir banyak juga ya. Yang seringkali kita merasa menjadi duta besarnya Tuhan itu sesuatu yang memberatkan, suatu beban. Tapi pagi hari ini saya mau ingatkan juga bahwa duta besar itu adalah sebuah keistimewaan. Bisa kita melihatnya itu sebagai sebuah beban, sebagai tanggung jawab, kita harus berlaku baik, harus berperilaku sopan, harus jujur, kerja yang baik. Karena kita ini duta besar, duta-duta kerajaan. Tapi tahukah saudara bahwa duta kerajaan atau duta sebuah negara, itu juga merupakan sebuah kebanggaan atau keistimewaan yang luar biasa. Selamat Hari Kartini hari ini, yang saya percaya setiap kita bangga karena ada seorang Kartini yang memajukan pendidikan untuk kaum wanita di Indonesia. Nah pagi hari ini tim, kalau Anda perhatikan, mereka pakai baju apa? Pakai baju batik. Tahukah bahwa baju batik itu adalah representasi dari negara kita? Kalau di sini nggak terasa, tapi kalau Anda pakai baju batik di luar negeri, orang akan tanya, kamu dari mana? Kamu siapa? Karena batik itu adalah representasi. Dan pada waktu kita merepresentasikan sesuatu, itu bisa menjadi suatu kebanggaan. Saya di SMA ikut olahraga dan seringkali merepresentasi sekolah. Dari SMP, saya sering keluar, SMA juga mewakili sekolah. Jadi pada waktu menang, itu bukan saya yang menang, tapi sekolah saya yang menang dan negara saya yang menang. Jadi pada waktu itu dinyanyikan dan dia tahu bahwa saya orang Indonesia, itu adalah sebuah kebanggaan. Ya. Di Amerika Serikat tahu bahwa ini ada orang Indonesia yang berprestasi, itu rasanya mewakili bangsa dan negara Indonesia itu bangganya luar biasa. Seperti itu. Apalagi saudara, yang Anda representasikan itu bukan sebuah negara biasa. Tapi kerajaan surga yang luar biasa. Pernahkah Anda berpikir untuk Anda bisa jadi duta aja itu suatu privilege, satu keistimewaan. Mestinya enggak seperti itu, tapi setiap kita dipanggil untuk menjadi duta. Nah saya mau supaya setiap kita ini mengalami pembaruan pikiran, changing mindset. Ya jadi bukan suatu beban, tapi suatu keistimewaan. Karena cara kita memandang itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita akan hidup. Nah pagi hari ini kita akan bicara mengenai cara hidup yang baru. Nah kenapa ini begitu penting? Saya seringkali menemukan ada banyak orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dan akhirnya dia terima Tuhan Yesus
begitu semangat, terus minta dibaptis, ikut kelas katekisasi. Tapi kemudian seiringnya waktu berjalan menjadi orang Kristen, merasa gini, bedanya apa ya dulu sama sekarang? Dulu belum kenal Tuhan, sekarang sudah kenal Tuhan, kok rasanya hidupku kok gini-gini aja ya. Nah, pernah nggak saudara mikir kayak begitu? Sampai-sampai kita melihat hidup kita dan kita berkata begini, kok makin terpuruk ya, kok makin begini ya, kok makin tidak dipandang ya. Terus kita bertanya gini, what's wrong with me? Apa yang salah dengan aku? What's wrong with me? Pernah? Kok aku kok begini ya? What's wrong with me? Tapi kemudian kita juga melihat di dalam komunitas kita, di dalam persekutuan kita, komsel kita, di dalam gereja kita bahkan komunitas, terus kita lihat, loh itu kan sudah lebih lama dari aku. Itu 30 tahun. Yang itu 20 tahun. Sudah ikut komsel berapa lama? Yang ini ya, loh kok ya kayak gitu? Loh kok kayak gitu? Loh kok masih kayak gitu? Kok masih gitu? Kelakuannya kok masih seperti itu? Perilakunya seperti itu? Dari what's wrong with me berubah jadi what's wrong with them. Loh mereka, loh, katanya Kristen, kok begitu? Pagi hari ini saya berharap untuk menjawab dua pertanyaan ini, saudara. Karena Rasul Paulus itu ternyata saya mendapati dan belajar bahwa dia itu menulis begitu banyak di surat-suratnya. Salah satu bagian yang terpenting tentang ini, menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam surat-surat Rasul Paulus termasuk yang paling banyak menulis surat dalam perjanjian baru. Anda perhatikan nggak? Pernah baca nggak? Perhatikan bahwa isinya ada yang mirip-mirip sama. Di Roma, di Korintus, di Filipi, di Efesus, Galatia, Kolose, mirip-mirip sama. Apa yang mirip-mirip sama? Tentang cara hidup yang baru. Yang kita harus belajar pagi hari ini, poin pentingnya adalah ini. Christianity is not about behavior modification. It is about heart transformation. Sama-sama yuk kita katakan yuk ya, belajar sama-sama ya. 1, 2, 3. Christianity is not about behaviors modification. It is about heart transformation. Kekristenan bukanlah sekedar perubahan perilaku, tetapi adalah perubahan hati. Kalau saudara suka perubahan perilaku atau perubahan hati? Yang mana? Perilaku atau hati? Saya juga suka perilaku ya. Kalau hati kan orang nggak ada yang lihat, tapi kalau perilaku kelihatan. Oleh karena itu kita mau nggak mau harus pakai aturan, betul kan? Di gereja ini juga kita penuh dengan aturan. Kalau mau menikah, mau ini harus ikut dulu kelas. Sebelum ikut kelas harus tertanam dulu di dalam komsel. Jadi ada aturan-aturan yang dibuat supaya apa? Mengubah perilaku. Paham ya? Betul ya? Bayangkan kalau tidak ada aturan, berarti orang bisa seenak-enaknya. Kita kasih aturan, kalau sudah lebih dari jam 9, 10, 9.15 pintu ditutup. Tanda berarti kalau Anda masuk, ya berarti Anda tahu Anda terlambat gitu. Wah ngapain sih dibikin aturan kayak begitu? Karena ada perilaku yang mau diubah. Ya, ada perilaku yang mau diubah, tapi bisa enggak? Perubahan perilaku itu, aturan itu mengubah hati. Anda mungkin akan tetap datang tepat waktu, jam 9 atau jam 8.59, ya tetap tepat waktu, tapi hatinya tetap gerundel.
Ngapain sih gereja-gereja, kurang kerjaan, kasih aturan gitu. Emangnya kursinya habis, bisa ngerundel. Dan kita nggak tahu, kita nggak bisa kontrol hati. Tapi aturan memang dibuat untuk mengubah perilaku. Kalau nggak percaya, di negara kita ada begitu banyak aturan lalu lintas. Kenapa? Kalau nggak ada aturan, bayangkan semerawutnya bakal lebih seperti apa. Ya, waktu Lebaran ada ganjil dan genap. Kalau nggak ada, bayangin seperti apa tragedi mudik dan baliknya. Kacau balau. Ya, jadi aturan itu penting, jangan salah. Tapi sekali lagi aturan tidak dapat mengubah hati. Nah, kenapa Rasul Paulus menulis ini? Saya mau jelaskan. Saudara tahu bangsa Yahudi, bangsa Israel? Tahu ya? Mereka dikenal sebagai bangsa apa? Yang khusus terima apa? Taurat. Taurat itu apa? Perintah Allah. Betul ya? Jadi dari sejak zaman Musa mereka dipilih, kamu adalah umatku, kamu akan hidup sesuai dengan aturanku. Aturan, ya, aturanku. Maka dibuatlah 10 hukum, 2 loh batu. Dan mereka ada banyak aturan yang lain yang mengatur mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka itu dibedakan. Dibedakan. Jadi aturan itu membuat mereka hidupnya mestinya jadi beda sama bangsa-bangsa di sekitarnya. Paham ya? Bangsa-bangsa di sekitarnya. Tapi kalau kita jujur, apakah aturan itu berhasil? Apakah bangsa Israel betul hidupnya beda dengan bangsa-bangsa lain? Betul-betul menjadi umat atau menjadi dutanya Tuhan di dunia ini? Kalau kita baca Alkitab sedikit aja, kita ngerti itu enggak berhasil. Betul ya? Betul kan? Sedikit memberontak, baru dikasih aturan sudah menyembah apa? Patung emas. Baru dikasih aturan sudah memberontak. Nah, itulah. Makanya di dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu hidup dengan hukum Taurat. Aturan itu sudah ribuan tahun. Jadi dengan background ini kita mengerti bahwa Rasul Paulus menulis kepada orang-orang yang baru percaya. Mereka itu sebagian besar dan latar belakangnya latar belakang agama Yahudi. Bisa paham ya? Jadi dulu hidup di dalam aturan-aturan Musa yang sudah ribuan tahun. Sekarang mereka jadi Kristen, terima Tuhan Yesus. Nah, sekarang bedanya apa? Dulu sama sekarang. Nah, itulah yang Rasul Paulus berkali-kali tulis, diulang-ulang di mana-mana untuk ngasih tahu ini loh. Kalau kamu sudah hidup di dalam Kristus, ini yang beda. Jadi pagi hari ini kita akan belajar 2. Yang pertama, apa rasanya hidup dalam hukum Taurat. Yang kedua adalah kasih karunia. Paham ya? Hukum Taurat sama apa? Kasih karunia. Bedanya mestinya jauh banget. Nah, apa sih bedanya? Nah, mari kita akan bersama, kita akan Bible study. Saya akan berdoa supaya Roh Kudus membantu kita. Kita akan membaca ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus supaya kita ini ngerti sendiri dari Alkitab. Oke? Siap? Siap ya? Mari kita buka yang pertama, Roma 6 ayat 14. Salah, bukan ini, yang sebelumnya. Roma 6 ayat 14 yang titik-titik itu. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena titik. Sekali lagi saya ulang. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena titik. Kira-kira titik isinya apa? Nanti baru kita sama-sama buka ayatnya. Roma 6 ayat 14 sekali lagi.
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena apa? Karena apa? Lanjutan ayatnya apa? Jangan buka dulu. Jangan buka Alkitabnya apa? Karena apa? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kira-kira apa jawabannya? Karena kamu sudah dibaptis 10 kali dengan tambahan rinso, so clean. Apakah begitu? Ya, sekarang tampilkan ayatnya ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi, baca yuk sama-sama, di bawah kasih karunia. Kok bisa? Pertanyaan saya pagi hari ini, kok bisa? Ayat ini salah ini. Loh kalau tidak ada aturan di bawah kasih karunia kan malah sebebas-bebasnya. Betul enggak? Apakah pertanyaan saya masuk akal enggak? Kalau hukum Taurat kan aturan. Kalau orang enggak diatur, enggak di bawah hukum Taurat, bukannya malah seenaknya. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju ya? Betul ya? Makanya itu saudara, bangsa Israel dulu, saking mereka hidup dalam hukum Taurat, tahu enggak? Guru-guru besar mereka itu menerjemahkan seluruh hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat isinya berapa? 10. Tapi penjabarannya itu segini, saudara. Segini. Berapa ribu halaman. Isinya apa? Kayak fatwa. Hukum hari Sabat. Kamu tidak boleh bekerja di hari Sabat. Maksudnya tidak bekerja adalah kamu tidak boleh mengangkat barang lebih dari 3 kilo. It's true. Kalau kamu ngangkatnya 2,9 itu belum kerja. Kalau kamu ngangkatnya 3,1 kilo berarti kamu sudah kerja. Kamu berdosa. Harus dibuat spesifik kayak gitu. Bayangin, penjabarannya Anda bisa bayangkan ya, hukum Taurat dijabarkan. Itu jadi jelas, ada fatwanya. Itunya pengertiannya panjangnya bukan main. Jadi mereka gini, orang aja dengan aturan yang umum aja nggak bisa taat, betul ya? Setuju ya? Hidupnya sembarangan. Jadi caranya gimana supaya orang hidupnya nggak sembarangan? Aturannya diperketat, diperbanyak. Ya kita punya negara tetangga yang saudara kalau datang ke gereja telat itu denda. Serius. Ini cuman tetangga kita. Anda datang ke kebaktian terlambat itu ada hukumnya. Anda bisa dijerat denda. Ya cuman ngeludah aja, ya siap-siap bayar. Ya, paling sederhana, ke toilet, nggak di flush, nggak dibersihin. Siap-siap ada yang laporin denda. Mau seperti itu? Semuanya harus diatur dan betul perilakunya berubah total, betul ya? Bersihnya luar biasa. Tapi apakah kita melakukan aturan itu dengan suka hati? Grundel ya, wah daripada nanti denda gini ya mendingan di flush aja lah di ini. Nah, kita belajar bahwa hukum Taurat atau aturan tidak bisa mengubah kita untuk keluar dari kuasa dosa. Nah, kita akan belajar kenapa. Ya, jadi ini aneh nih ayat nih kalau kita renungkan. Di bawah kasih karunia malah justru kita bisa menang atas dosa. Paham ya? Di bawah kasih karunia itu artinya bukan berarti kita bebas melakukan semau gue, tapi malah kita bisa menang. Kenapa? Kita akan belajar. Mari kita buka yang selanjutnya dalam Roma 8 ayat 3 sampai 5. Jadi ada hukum Taurat dan kasih karunia. Ini dua hal yang kita akan pelajari. Roma 8 ayat 3 dan sampai 5. Mari kita baca. Hukum Taurat tidak bisa menolong kita untuk mengalahkan
naluri kita yang berdosa. Oh, sekarang sudah ada penjelasannya. Jadi yang coba dikalahkan itu bukan dosanya, tetapi apa? Naluri dosanya. Terus lanjut. Tetapi Allah sudah mengatasi persoalan itu dengan mengutus anaknya sendiri ke dunia ini. Untuk menjadi manusia dengan tubuh yang juga mempunyai, perhatikan, naluri yang sama dengan semua manusia. Melalui pengorbanan anaknya, Allah sudah mengalahkan kuasa dosa dalam naluri kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa itu. Jadi hukum Taurat itu mencoba mengubah perilakunya. Tapi di dalam kasih karunia yang dirubah apa? Yang dirubah apa? Yang dirubah apa? Nalurinya. Naluri itu apa? Hatinya, kecenderungannya. Kalau nalurinya bisa dirubah, dengan pasti perilakunya akan ngikut. Tapi kalau perilakunya diubah, belum tentu hatinya berubah. Jadi yang Tuhan sasar itu bukan cuman luarnya. Yang Tuhan sasar itu yang dalam. Dan menarik dikatakan bahwa caranya kita melakukan itu bisa kembali. Jadi ayat 3, Roma 8 ayat 3. Sehingga kita yang percaya, apakah yang dipakai? Percaya kepadanya tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa itu. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya, kok enak ya, kok bisa ya? Cuman sekedar percaya kok bisa menang atas kuasa dosa. Caranya gimana? Kata percaya yang dimaksud di situ tuh bukan percaya bahwa Tuhan ada. Percaya bahwa Tuhan itu baik, itu bukan percaya. Percaya itu seperti gini saudara. Saya percaya bahwa mimbar ini kuat. Makanya saya berani untuk apa? Nyender. Saya berani menaruh beban saya di mimbar ini. Karena saya percaya ini kuat. Jadi kata yang lebih tepat itu sebetulnya bukan percaya. Mempercayakan lebih tepat. Contoh, Bapak Ibu kalau sakit ada beberapa opsi ya. Opsinya apa? Istirahat, coba minum, cari-cari obat sendiri ya. Yang cocok yang mana, mudah-mudahan sembuh. Tapi kalau sudah nggak sembuh-sembuh gimana pilihannya? Halodoc atau kalau sekarang ada Halodoc, ada mungkin Bapak Ibu teman-teman yang muda-muda langsung Google. Kalau Ari langsung tanya teman dokter gitu ya. Atau Anda pergi ke dokter. Pergi ke dokter kan? Nah pada waktu pergi ke dokter, kemudian dokter memeriksa Anda, terus dia bilang, oh ini kamu sakit ini obatnya ini. Nah pada waktu kita dikasih tahu, kira-kira apakah kita akan ngomong gini sama dokternya? Dok, saya nggak gitu yakin sama saran dokter, saya tak kuliah kedokteran dulu ya. Tak belajar dulu, tak mempelajari yang obat yang dokter kasih itu benar apa enggak sih? Jangan-jangan salah semua. Ya udah silakan kuliah kedokteran sendiri gitu kan. Tapi pada saat kita ke dokter, kita bukan hanya percaya, tapi kita mempercayakan tubuh kita. Terserah, aku enggak tahu cara kerja obatnya, yang penting aku minum sesuai dengan anjuran dan resep, caranya gimana, aku pasti sembuh. Setuju enggak? Ya, kita tidak akan tanya, ini dokter, ini obat ini sama obat ini bukannya bertentangan ya dok ya? Ini sama ini pasien resek gitu ya. Enggak bakal banyak tanya lah, langsung iya. Minum ya 3 kali saya, iya. Minumnya setelah makan ya, iya. Nah itulah namanya mempercayakan. Sama Tuhan Yesus percaya itu artinya gini. Tuhan, selama ini aku selalu kalah dengan naluri dosa. Naluri dosa dengan aturan aja enggak bisa. Di bawah kasih karunia itu seperti apa? Tuhan, aku ini enggak sanggup. Enggak bakal menang lawan dosa. Jadi satu-satunya cara aku mempercayakan hidupku padamu. Artinya Tuhan Yesus ngomong apa aja aku turuti.
Kita nggak perlu tahu bagaimana cara Tuhan Yesus mengubah hati kita. Dari yang tadinya suka marah-marah gitu, tiba-tiba jadi orang yang sabar. Caranya gimana? Nggak tahu. Tapi yang penting cuma satu. Cuman aku bilang, Tuhan, aku bergantung banget, aku perlu banget Roh Kudus tolong aku supaya aku bisa berubah. Dan apapun yang kau suruh, aku lakukan. Ya, itu namanya percaya, saudara. Ya, kalau Tuhan suruh apa, Anda bilang, enggak mau. Itu namanya bukan percaya. Bedanya jelas ya. Jelas ya, saudara ya. Kalau Anda tidak minum obatnya, itu yang namanya bukan percaya. Bukan percaya. Oke. Lanjut, ayat 4. Allah melakukan hal itu supaya cara hidup yang benar yang dituntut oleh hukum Taurat terpenuhi dalam diri kita. Menarik. Di bawah kasih karunia itu bukan meniadakan hukum Taurat. Ini yang seringkali salah dimengerti. Dulu ada hukum Taurat di bawah Tuhan Yesus, hukum Tauratnya dihapus semua. Enggak, baca yang benar. Allah melakukan hal itu supaya cara hidup yang benar yang dituntut oleh hukum Taurat terpenuhi. Bukan dibatalin tuh, bukan dipenuhi sebagian tuh, terpenuhi dalam diri kita. Menarik loh, dalam kasih karunia justru malah bisa memenuhi yang ini. Karena, baca yuk sama-sama, kita bersatu dengan Kristus. Kita bersatu dengan Kristus. Berikutnya, sekarang kita dimampukan. Jadi karena bersatu, kita dimampukan untuk menaati pimpinan Roh Allah dan tidak lagi mengikuti naluri yang berdosa. Saya berharap beberapa dari kita langsung, oh gitu maksudnya. Jadi bukannya di bawah kasih karunia berarti yang ini tidak berlaku, bukan loh. Justru di bawah kasih karunia kita dimampukan untuk memenuhi ini. Tapi enggak usah mikirin aturannya, yang penting ngikutin siapa? Roh Allah yang ada dalam kita. Begitu kita nurut dan bersatu, yang ini pun gampang. Kenapa? Karena bersatu membuat kita dimampukan. Ayat kelima, lanjutannya. Setiap orang yang masih mengikuti naluri berdosanya, baca yuk sama-sama, berarti dia hidup untuk memuaskan diri sendiri saja. Nah, berapa banyak dari Bapak Ibu sering dengar, loh kan sekarang kasih karunia, kan aku boleh hidup semaunya. Nah, itu sudah bertentangan sama ini. Begitu kalian bilang kamu hidup semaunya, ya itu justru berarti kamu tidak di dalam kasih karunia. Karena artinya kasih karunia itu adalah nurut sepenuhnya dengan Roh Allah, percaya sepenuhnya. Terus berikutnya, berarti dia hidup untuk memuaskan diri sendiri saja, namun setiap orang yang hidup bergantung pada Roh Allah, kata bergantung ya, bergantung pada Roh Allah, ditolongnya untuk sama-sama baca penting nih. Untuk berpikir. Ayo sama-sama. Untuk apa? Sekali lagi. Untuk berpikir sesuai dengan kehendak. Sesuai kehendaknya. Jadi caranya Roh Allah merubah kita itu gimana? Melalui mengubah pikiran kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi banyak orang, ini yang jadi masalah, setelah lahir baru terima Tuhan, berpikir begini, bahwa konsepnya Roh Kudus menguasai kita seperti gini. Saya tahu nih, kesana ini adalah tempat yang berdosa, bergelimangan dosa ya. Saya doa Tuhan tolong proteksi saya, supaya saya tidak kesana, gitu ya. Tapi saya sebetulnya kepingin. Saya kepingin ke sana. Jadi saya melangkah ke sana. Tiba-tiba waktu saya mau melangkah ke sana, kaki saya kram.
enggak mau melangkah lagi. Loh kok kaki saya enggak bisa melangkah. Ini kuasa Roh Kudus ini. Roh Kudus begitu kuat, saya enggak bisa masuk ke tempat berdosa. Atau kita sedang mau marah gitu ya sama pasangan kita gitu ya. Dia bikin kita emosi gitu. Kita mau marah, tiba-tiba Roh Kudus berkuasa, baru mau marah. Wah, sekitar sadar, wah itu Roh Kudus begitu hebat. Menguasai lidah kita pikir apa? Sampai enggak keluar kata-kata. Enggak seperti itu caranya, saudara. Roh Kudus tidak membuat kita itu seperti kayak kerasukan, itu namanya, saudara. Roh Kudus enggak seperti itu. Roh Kudus itu mengubah apa? Cara kita berpikir sesuai dengan kehendaknya. Jadi pada waktu kita mau melangkah ke tempat yang berdosa, bukan kaki kita yang kram. Tapi kalau kita bergaul sama Roh Kudus, pikiran kita akan dirubah. Duh, saya kan anak Tuhan ya. Saya kan duta kerajaan surga ya. Saya kan sudah bukan yang dulu lagi ya. Ngapain ya saya kesini lagi ya? Masih pengen sih. Tapi ini kan bukan aku. Aku kan gak cocok kayak gitu. Pada waktu kita mau marah sama pasangan kita, mau emosi gitu. Bilang, loh kamu kan anak Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kamu. Kamu kan menang atas naluri dosa. Ngapain harus emosi lagi? Loh itu kan bukan aku. Nah pada waktu kita membiarkan firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, yang dirubah tuh ininya dari sini saudara. Bukan tangan kita yang tiba-tiba kejang, mulut tiba-tiba enggak keluar suara. Terus kita bilang, wah itu Roh Kudus itu. Enggak, di sini dengan jelas ayat 5 sekali lagi. Saya enggak mengada-ngada. Ayat 5, sekali lagi Rasul Paulus tulis apa? Roma 8 ayat 3 sampai 5. Ayat 5-nya tolong. Namun setiap orang yang hidup bergantung pada Roh Allah, ditolongnya. Ditolongnya dengan apa? Untuk berpikir sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang dirubah apa? Pikirannya. Jadi pertanyaannya, kalau pikiran kita 10 tahun enggak berubah, pertanyaannya, apakah kita hidup dalam kasih karunia apa tidak? Itu yang perlu kita jawab masing-masing. Betul ya? Kalau pikiran kita enggak pernah diperbarui, tidak pernah dirubah, pertanyaannya apakah kita betul-betul hidup dalam kasih karunia? Atau kita hidup dalam ini lama kita? Plus lanjut ya, 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Orang yang tidak memiliki Roh Allah tidak bisa menerima ajaran yang berasal dari Roh Allah. Karena orang seperti itu akan menganggap ajaran tersebut sebagai kebodohan. Orang yang belum kenal Tuhan, belum lahir baru, tidak akan bisa menerima pengajaran ini. Hah? Jadi bukti bahwa Bapak Ibu ada di tempat ini dan menyimak, mencatat, dan mendengarkan, memperhatikan, itu bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Soalnya dikatakan apa? Kalau orang nggak percaya, diajarin kayak gini pun, ya gitu ya, nggak penting, nggak bakal mudeng, menganggap ajaran tersebut sebagai kebodohan. Dia tidak mungkin mengerti sebab ajaran dari Roh Allah hanya bisa dimengerti dengan bantuan Roh Allah. Sekali lagi ayat 15, lanjut. Jadi kita yang bersatu dengan Roh Allah bisa menilai semua ajaran rohani. Tetapi orang-orang yang belum menerima hikmat dari Roh Allah tidak mampu menilai apapun tentang kita. Ya jadi jangan harap kalau memang kita ajak ngomong sama orang, kok gak sadar-sadar ya, gak lihat-lihat ya. Ya kita doakan supaya Roh Kudus bekerja. Gak bisa lebih dari itu. Ya, oke. Ayat 16. Tetapi manusia tidak mungkin, hal itu sesuai dengan firman Allah yang berkata, manusia tidak mungkin mengetahui pikiran Tuhan.
Tidak ada seorang pun mampu memberikan nasihat kepadanya. Oleh karena itu, hal yang sangat luar biasa bagi kita melalui Roh Allah, yuk baca sama-sama, melalui Roh Allah, kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Jadi karena Roh Allah itu ada di dalam dia, dan Roh yang sama sekarang ada di dalam kita, kemampuan untuk berpikirnya ada juga dalam kita. Karena pikiran-pikirannya ada di dalam kita, kita juga bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita. Saya pernah mengatakan kualitas hidup kita sangat tergantung pada kualitas keputusan-keputusan kita. Setuju ya? Apa yang kita putuskan itu menentukan kualitas hidup kita. Dan kualitas keputusan-keputusan kita itu sangat tergantung pada kualitas pikiran-pikiran kita. Jadi kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus merubah pikiran kita, sudah pasti keputusannya juga tidak akan berubah dan hidupnya juga tidak akan berubah juga. Paham ya? Jadi yang harus kita izinkan adalah biarkan Roh Kudus itu mengubah pikiran kita. Supaya apa? Supaya keputusannya juga berubah. Karena keputusannya berubah, kalau tadinya teremosi sedikit sama pasangan marah, sekarang bilang, loh saya kan enggak seperti itu. Karena pikirannya berubah, keputusannya berubah ya. Enggak jadi marah. Karena enggak jadi marah, kualitas pernikahan kita jadi berubah juga. Paham ya? Ya, jadi bukan tiba-tiba Roh Kudus bikin, wah semuanya langsung jadi bagus. Tapi mulai dari apa? Dari dalam kita. Dia mengubah kita dari dalam. Lanjut, Galatia 5 ayat 16 dan 18. Hampir selesai saudara ya. Tahan sebentar ya. Galatia 5 ayat 16 dan 18. Saya menasihatkan kamu semua, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi caranya cuma itu. Rasul Paulus tulis berkali-kali, taat pada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan jasmanimu yang jahat. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan. Ya, saya garis bawahi berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan Roh Kudus berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Jadi selalu ada pertentangan, selalu beda banget. Pengennya marah, pengennya emosi, tapi Roh Kudus tidak pengennya begitu. Kita harus sesuai dengan dia supaya kita keputusannya enggak marah. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ayat 18. Keduanya saling bertentangan dan keduanya ada dalam diri kita masing-masing sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati. Berapa banyak yang sudah terima Tuhan di sini? Berapa banyak yang sudah terima Tuhan? Boleh tunjukkan tangan? Nah, saya mau bilang saudara, maaf saudara, Anda kasep saudara. Sudah terlanjur, Anda sudah terima, betul kalau Anda sungguh-sungguh sudah terima Tuhan, mau tidak mau Anda selalu diproses untuk menjadi seperti Kristus. Maaf tidak ada pilihan, karena Anda sudah bikin keputusan. Ya, jadi artinya untuk hidup sesuka-suka hati itu sudah dicentang, sudah dikeluarkan, tidak ada pilihan. Tinggal berapa lama dan mau nurutnya seberapa. Tapi tetap akan mengarahnya ke situ. Roh Kudus akan bawa kita ke situ. Jadi enggak ada pilihan bilang, saya terima Kristus, saya terima keselamatan, tapi hidup saya mau sesuka-suka saya. Enggak mungkin. Kalau kita masih bisa berkata, mau sesuka-suka saya berani pastikan Anda belum terima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan dari karunia bahasa roh. Bukan dari manifestasi-manifestasi roh. Bukan. Paling penting adalah apakah keberadaan Roh Kudus pasti membawa kita pada kebenaran. Pasti akan menuntun kita. Nah, yang luar biasa sekali lagi adalah, saya mau katakan, kalau dulu orang hidup dalam aturan, kalau sekarang hidup dalam tuntunan Roh Kudus.
Dan tanpa sadar waktu kita nurut, yang ini juga terpenuhi. Ayat 22 sampai 23, hampir selesai ya. Ayat terakhir. Tim present musik boleh maju ke depan. Tetapi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, hal itu pasti, baca yuk sama-sama. Apa? Oh, enggak kelihatan. Apa? Kelihatan enggak sih? Kelihatan enggak sih kalau dipimpin Roh Kudus? Apa? Hal itu pasti tampak lewat cara hidup kita yang saling mengasihi, bersukacita, damai, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka menolong sesama. Apa? Menepati janji. Menepati janji itu termasuk buah Roh Kudus loh. Menepati janji. Apalagi terus lanjut. Lemah lembut dan bisa menguasai diri. Oh, saya memang karakternya emosian, Pak. Sudah terima Tuhan dan sebelum terima Tuhan ya memang dari dulu karakter saya begitu. Omong kosong. Begitu Anda terima Tuhan, kita diberikan roh yang memampukan kita untuk mengubah apapun. Jadi sebetulnya yang kita katakan adalah, aku sebetulnya enggak rela dipimpin. Aku masih mau seperti ini. Bukan dari sononya memang kayak gitu. Gak mungkin, itu alasan yang tidak masuk akal sama sekali. Ayat 23 berikutnya. Lemah lembut dan bisa menguasai diri. Hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Luar biasa ya. Hukum Taurat sama kasih karunia itu tidak berkontradiksi loh. Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat loh. Tapi ngasih cara gimana hukum Taurat itu dipenuhi. Karena selama kita hidup dalam hukum Taurat, kita bisa taat. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Kasih perpuluhan, taat sih. Hati dongkol. Ngapain? Enggak suka, enggak rela. Tapi pada waktu Roh Kudus bekerja, memberi perpuluhan, itu bukan soal melakukan atau tidak, tapi menjadi suka dan mau. Kata yang dipakai adalah suka dan mau. Jadi Roh Kudus itu, Roh Allah itu memimpin kita mengubah naluri, mengubah yang dalam. Dari tadinya tidak mau mengasihi pasangan, Roh Kudus bekerja, kita nurut sama Roh Kudus. Dia tiba-tiba mengubah kita. Mau menyediakan waktu sama pasangan. Mau punya waktu untuk mendengarkan pasangan. Tadinya nggak mau. Tadinya kalau ada waktu kosong ya mau asik sendiri. Ya main game lah seharian gitu ya, kan capek habis ini. Tapi pada waktu sudah terima Roh Kudus, tiba-tiba kayak dia mulai kerja. Dan saya percaya pagi hari ini, secara pribadi, Roh Kudus mulai bicara sama kita. Ada area-area dalam hidup kita, kalau kita membiarkan dia menguasai, dia akan bilang, yang ini ya, lain kali kamu ikut ya. Yang ini kalau ada komsel, coba kamu datang ya. Kalau ini datang tepat waktu ya. Akan lalu. Kecuali kita bilang, enggak, aku tetap enggak mau. Aku enggak mau tetap datang tepat waktu. Ya udah, dia tidak akan, dalam tanda kutip, kayak setan, merasuk. Tiba-tiba kejang-kejang, tiba-tiba Anda tidak mau datang ke gereja tepat waktu, tiba-tiba Anda dirasuk. Dan tiba-tiba Anda datang tepat waktu. Itu tidak cara kerjanya sama sekali. Dia dengan lembut, itu selalu ngasih pilihan. Dia bilang, lebih baik kamu datang. Lebih baik kamu ikut komsel. Lebih baik kamu ikut sisi. Tinggal dari kita. Enggak, aku enggak mau. Aku mau suka. Ya dia akan biarin. Ya, itu mendukakan dia, mendukakan Roh Kudus. Jadi hidup baru dalam Kristus, saya mau tutup dengan ini, bukanlah taat pada aturan dan larangan. Sekali lagi, hidup dalam Kristus bukanlah taat pada aturan dan larangan. Jadi jangan pikir, oh ini banyak sekali aturannya kalau jadi orang Kristen. Itu bukan kasih karunia. Tetapi taat pada pimpinan Roh Kudus.
Nah saya kalau gitu mungkin Bapak Ibu bertanya, oh kalau gitu enak ya. Dalam kasih karunia tidak ada aturan, tidak ada larangan. Saya mau katakan ini, grace is not opposed to effort. Grace is opposed to earning. Anugerah atau kasih karunia itu bukan berarti anti berusaha. Kasih karunia itu tidak berarti kita nggak harus ngapa-ngapain. Itu bukan kasih karunia. Kasih karunia itu tidak berlawanan dengan usaha. Tapi kasih karunia itu berlawanan dengan merasa melakukan. Merasa berhak karena aku sudah melakukan. Gitu loh. Jadi kita tidak mungkin dalam kasih karunia terus tidak melakukan apa-apa. Tidak berusaha menahan marah. Nggak berusaha untuk memperbaiki kelakuan kita. Justru saya sebaliknya. Kalau Anda baca Rasul Paulus, dia selalu bilang gini, aku orang yang ada dalam kasih karunia, makanya aku bekerja jauh lebih keras daripada yang ada dalam hukum Taurat. Dalam hukum Taurat bilang jangan berzina. Di dalam kasih karunia bilang apa? Baru mikir aja itu sudah zina. Hukum Taurat harus telanjang dulu, harus tidur sama orang lain dulu, baru dosa. Ini enggak usah itu, baru mikir itu sudah dosa. Jadi kasih karunia itu enggak ngubah perilaku luar, tapi dia ngubahnya dari dalam. Ya, pertanyaannya, sudahkah pikiran kita itu senantiasa diperbarui oleh kasih karunia? Amin.